Dulu kita pernah ada forum training gitu Di kampus nih? di organisasi eksternal Oke, saya, oke. di HMI gitu. Ngundang menterinya ngomong lain, kita berdebat, kita usir gitu loh ya. Jadi ya itu konsekuensi gitu. Harus siap ya. Jadi jangan hard feeling juga. Nggak usah baper. Walaupun kita mantan aktivis gitu ya, Iya, iya. pertama memang harus siap. Harus siap. Pertama mengapresiasi teman-teman tuh bisa datang ke kampus dan memang harus siap dan nggak boleh baper dengan situasi seperti itu gitu. Itu kan kita semua aktivis juga, aktivis mahasiswa juga. Iya. Jadi Bedanya apa bedanya, satu Bang? sisi juga saya bisa memahami karena kita juga melakukan hal yang sama dengan adik-adik yang sekarang ini dulu ya. Kelihatan sekarang ini kok terbelah gitu ya. Terbelah maksudnya gerakan mahasiswanya. Ya memang kita lihat kemarin misalnya terjadi peristiwa di UGM ya. Ada 3 anggota kabinet, agak ricuh sedikit dialognya. Mas Budiman Sujatmiko, Mas Wamen sama Pak Nusron ya. Diusir lah. Mendukung pemerintah yang abang bilang tadi, mendukung ini pure mendukung, nggak ada kritik-kritiknya. Kelihatan sekali ini terbelahnya gitu ya. Ya saya berharap itu muncul dari dari aspirasi dan keinginan sendiri. Halo rekan-rekan ITV, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas, masih bersama saya Ismo Wijaya. Kita akan ngebahas banyak hal lah, isu-isu terkini lah. Di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, juga Wakil Ketua Balek, anggota Komisi 2, Abang Ahmad Doli Kurnia. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih kok bisa datang. Siap Bang. Ini sebenarnya teman-teman main padel ini sebenarnya. Jadi kita ajak ke sini, kita tembak tarik sini. Bang, sehat-sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat semua, negara kita juga sehat-sehat aja. Negara kita sehat-sehat. Masuk dari negara kita nih Bang. Ya. Bang, ini kita lihat negara kayaknya agak deg-degan nih. Kita lihat tiap hari ada demo, ini udah hampir sepekan. Mahasiswa, kemudian ada juga yang pro dan kontra dengan pemerintah. Seperti UGM ada 3 anggota kabinet juga sempat rusuh, ya diusir gitu ya, tanda kutip ya. Jadi Bang lihat gimana dinamika belakangan nih Bang? Ya memang situasi kita kan ya tidak baik-baik saja ya. Betul. Dan sama juga dengan negara-negara yang lain juga Ya. Situasi global kan memaksa masing-masing negara itu menghadapi situasi yang sulit lah, terutama Ya. masalah ekonomi gitu. Dan saya kira ketika mahasiswa itu melakukan aksi demonstrasi gitu, itu kan sesuatu itu bisa kita jadikan indikator sebetulnya ya bahwa adik-adik mahasiswa ini kan mereka berada di grassroots sebetulnya ya, tiap hari ada di kampus, tinggal di sekitar sana, Betul. terus kemudian berinteraksi dengan masyarakat lapisan bawah gitu. Dan kemudian sebagai mahasiswa mereka tentu punya idealisme. Jadi ketika ada realitas yang mereka lihat tidak sesuai dengan idealisme mereka, ya mereka tentu bersuara gitu. Nah, jadi menurut saya ya satu sisi kita bersyukur bahwa ada kelompok masyarakat kita yang memang masih kritis, yang itu menyampaikan pesan situasi terjadi di bawah yang buat kita di pemerintah, saya di DPR dan pemerintah itu ya itu sebagai sinyal bahwa kita harus kerja lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi sebetulnya ya itu berjalan saja sebagai sebuah negara, apalagi kita sudah memilih negara ini sebagai negara yang menganut sistem demokrasi ya. Jadi yang namanya penyampaian aspirasi, aksi demonstrasi itu sesuatu yang biasa gitu. Nah, cuman yang ya mungkin beda ya. Dulu kan kita semua aktivis juga, aktivis mahasiswa juga. Iya. Jadi bedanya apa bedanya, satu Bang? sisi juga saya bisa memahami karena kita juga melakukan hal yang sama dengan adik-adik yang sekarang ini dulu ya. Sekitar ya 90 sampai 90-an sampai 98 bedanya gitu ya. gerakan dulu dengan sekarang kira-kira. Nah, cuman kelihatan sekarang ini kok terbelah gitu ya. Terbelah maksudnya gerakan mahasiswanya. Iya. Abang lihat apa Bang? Nah, saya enggak tahu ya. Dulu kalaupun
kita nih berbeda. Kita kan terdiri dari banyak kampus-kampus ya. Iya. Dan Banyak selalu faksi-faksi ada lah. pertemuan-pertemuan. Saya pernah jadi ketua senat mahasiswa di Unpad gitu. Dan dalam setahun itu kita sebetulnya bisa ada 2-3 kali ketemu dengan sesama Lintas kampus berarti ketua ya? senat itu, lintas Oh, kampus, oke, oke. ya kan, membahas berbagai hal gitu. Nah, di dalam forum-forum tertutup itu kita terjadi perdebatan keras, Keras. ya, Oke. berbeda gitu. Tapi keluar kita berusaha untuk menunjukkan bahwa mahasiswa itu solid, ya. Oh, jadi di dalam itu Di nggak dalam sih kita berdebat, keras tapi nggak sampai keluar itunya ya? keluar kita harus, apalagi Satu kalau suara. kita kemudian begitu sepakat menanggapi satu isu misalnya ya. Ya bagi teman-teman yang nggak setuju ya mungkin nggak ikut, ya Oke. diam dan nggak perlu membantah dari terbuka juga gitu. Iya. Nah ini kan sekarang kesannya sekarang jadinya ada gerakan mahasiswa ya apa namanya, dikotak-kotakan, ada yang mendukung pemerintah, ada yang tidak mendukung pemerintah. Kalau abang bilang di kotak-kotakan berarti ada yang mengkotak-kotakan ya? Nah ini saya nggak tahu, itu yang perlu dicari tahu. Jadi artinya sebetulnya kan teman-teman yang kritis ini juga saya memahami ya gerakan mahasiswa itu kan itu dalam rangka membentuk atau mendukung pemerintah sebetulnya. Cuman dalam cara yang berbeda gitu. Jangan kemudian kita berbeda pendapat, menyampaikan sesuatu realitas, kemudian kritik, memberikan saran, itu dianggap nggak mendukung. Justru menurut saya dukungan yang terbaik itu adalah ketika ya kita berteman ini ya. Kita berteman, kalau ada teman yang mengkritik kita, memberikan masukan kepada kita, ya itu tandanya masih dia teman kita, masih peduli gitu. sayang sama kita Iya, gitu. sayang. Yang bahaya itu ketika kita mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, dia diam aja, malah Didiemin dia aja. dorong. Oh, iya, Itu tidak mendukung namanya. Nah, jadi saya masih meyakini bahwa adik-adik mahasiswa yang menyampaikan tuntutan dan segala macam perbaikan terhadap mahasiswa itu adalah bentuk kepedulian, concern, ya, dukungan mereka terhadap negara ini, supaya negara ini baik-baik saja gitu. Nah, jadi seharusnya memang harus dihindarkan sebetulnya ya konstelasi gerakan mahasiswa itu terbelah, ada yang kelompok mendukung, yang tidak kelompok, karena harusnya semuanya mendukung gitu. Nah, kalau kemudian ada tuduhan misalnya kan sekarang dikembangkan penyusupan gitu ya. Iya. Ya itu diselesaikan di internal aja. Gitu loh. Kita juga ada dulu ya. Dulu waktu kasus rame-rame soal SDSB. Oh iya. Ya, Porkas dan macam-macam itu. Kita kumpul itu antar mahasiswa dan kita juga tahu siapa yang ada mahasiswa yang susupan-susupan itu gitu. Kita adili. Gitu loh. Diadili. Loh iya, diadili gitu loh. Jadi itu harus dibuktikan. Jadi nggak perlu terbuka dan segala macam. Jadi ya saya menghimbau ya adik-adik kembali konsolidasi lah, ya kan? Iya, biar solid. Ini kan lucu nih, ada yang datang ke Wapres gitu kan, beda lagi gitu. Ada namanya, walaupun saya tahu juga sekarang belakangan kan banyak tuh kelompok-kelompok ini, ada BEM Nusantara, ada BEM Bersatu, ya. ada BEM ini ya. Saya sebagai ya 5 tahun 10 tahun ini banyak berinteraksi dengan teman-teman itu. Saran saya dari dulu, kalau bisa satu kenapa enggak satu aja gitu ya. Nggak usah berkelompok-kelompok gitu kan. Toh juga yang sama itu kan adalah adik-adik masih punya idealisme, masih punya rasa tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam pembangunan ini, ya tentu dengan cara dan kapasitas mereka sebagai mahasiswa. Iya, memang kita lihat kemarin misalnya terjadi peristiwa di UGM ya. Ada 3 anggota kabinet, agak ricuh sedikit dialognya, Mas Budiman Sujatmiko, Mas Wamen sama Pak Nusron ya. Diusir lah. Kemudian besoknya tuh ada BEM Bersatu kalau nggak salah di Jakarta konferensi pers bahwa mendukung pemerintah, yang abang bilang tadi mendukung, ini pure mendukung, nggak ada kritik-kritiknya. Kelihatan sekali ini terbelahnya gitu ya. Apakah dibelah atau memang
pure ya memang faksi sendiri. Ya saya berharap itu muncul dari apa namanya, dari aspirasi dan keinginan sendiri Iya, ya, iya. tanpa ada apa namanya instruksi atau kemudian intervensi Semoga Bang ya. atau kemudian dorongan dari kelompok eksternal dari mahasiswa. Semoga begitu Oh, ya. oke. Nah, kalau memang itu tidak ada unsur itu, saya kira masih bisa ketemu nih teman-teman Oh, ini. masih Ya. bisa Saya dia berharap sih konsolidasi ya. segera ada konsolidasi, ya bertemulah teman-teman mahasiswa ini mendiskusikan ya secara internal mereka supaya ya mahasiswa ini apa namanya, satu suara gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin menyatakan berikan dukungan itu, ya adu data saja, ya kan? Tentu kan dua-duanya punya data nih, Ya. ya kan? Kenapa yang mengkritik, kenapa mereka mengkritik? Karena mereka punya data seperti apa gitu. Nah, yang memberikan dukungan juga punya data. Nah, dibicarakan internal, adu data saja. Nah, kalau memang data yang mendukung pemerintah ini lebih valid, bisa diterima, Ya. ya, saya kira teman-teman yang itu harus juga terima, Terima. Harus gitu. Atau terima. sebaliknya juga begitu, Ya. gitu ya. Jadi kita alihkan isunya yang lain yang lebih produktif lah, kira-kira gitu. Gitu. Tapi Bang kalau lihat yang kasus UGM itu Abang melihat gimana Bang? Ini kayaknya di pemerintahan Pak Prabowo baru ini kayaknya. Atau Ya, menurut saya fenomena sih, apa nih Abang? ya pertama mungkin memang di pemerintahan Pak Prabowo ini ada sekian jumlah aktivis juga yang ada di Di kabinet, dalam kabinet. ya. Nah, tentu kan ya sama kayak saya gitu. Kita dulu yang aktivis-aktivis ini kan eh, sedikit banyak bisa tahu dan memahami sebetulnya ya apa namanya, apa dinamika yang terjadi di Ya. dunia kemahasiswaan gitu. Dan seperti Budiman, kemudian siapa Nusron Nusron. itu kan mungkin ya berupaya untuk membangun dialog, dan menurut saya kita harus Ya, mengapresiasi itu iya, betul. ya. Nggak belum tentu banyak juga orang yang bisa ingin mendatangi dan kemudian menanyakan langsung gitu ya, Iya. apa sebetulnya berdialog gitu. Nah, tapi memang harus siap gitu loh ya. Apa namanya, menghadapi adik-adik mahasiswa ini. Kita juga dulu kan kayak gitu. Dulu kita pernah ngusir menteri, pernah ngusir pejabat-pejabat. Abang paling inget apa Bang? Paling waktu turun ke jalan itu. Ya dulu macam-macam lah ya. Dulu kita pernah ada forum training gitu Di kampus nih. di di organisasi Oke, eksternal saya oke. di HMI gitu, ngundang menteri, menterinya ngomong lain, kita berdebat, kita usir gitu loh ya. Jadi ya itu konsekuensi gitu. Harus siap ya. Jadi jangan hard feeling juga. Nggak usah baper. Walaupun berarti. kita mantan aktivis gitu ya, Iya, iya. pertama memang harus siap. Harus siap. Pertama mengapresiasi teman-teman tuh bisa datang ke kampus, dan memang harus siap dan nggak boleh baper dengan situasi seperti itu gitu. Nah, yang kedua, adik-adik mahasiswa sebenarnya ya apa, harusnya bersyukur juga ada ya pejabat-pejabat yang mau datang langsung oke. untuk berdialog Itu gitu. perlu diapresiasi. Perlu juga. diapresiasi Iya, juga. itu betul. Nah, tapi ya apa namanya, menurut saya nggak ada yang salah dalam situasi itu. Jadi siapa namanya, Budiman, Nusron, dan Sudaryono datang ke kampus nggak salah, karena mereka ingin membuka diri ya, Iya. mendengarkan langsung aspirasi masyarakat itu gitu. Dan reaksi yang ditimbulkan oleh mahasiswa juga nggak salah ya, biasa mahasiswa kayak begitu gitu. Nah, yang penting nextnya, pertama menurut saya ya teman-teman itu nggak boleh baper, nggak boleh hard feeling. Ya kalau memang ada kesempatan lagi bisa dialog, ya dialog aja Oke, gitu. berarti Yang kedua, iya. pelajaran dari sana, teman-teman mahasiswa harusnya juga ya beri kesempatan saja sebetulnya ya kan, apa namanya, kawan-kawan itu untuk memberikan Memberi penjelasan lah ya, dan ya. segala macam gitu ya. Kalau nggak cocok ya kan, ada data tandingan lagi gitu disampaikan ya gitu. Nah, kalau tidak cocok lagi ya ditinggalkan, gak usah diusir gitu, toh bubar sendiri aja kalau misalnya nggak ini kan gitu. Jadi itu cara-cara kita untuk membangun budaya berdemokrasi ya.
jangan mengarah ke anarkis. Itu yang paling penting. Syukur alhamdulillah kemarin tidak ada yang ya yang menurut saya masih biasa lah ya, tolak-tolakan. Iya, iya, iya. Terus ini. Nah, yang penting jangan sampai dijaga, jangan sampai anarkis. Iya, iya. Ya kan? Ada bentrok fisik, ada pemukulan gitu ya. Kalau itu menurut saya urusannya sudah nanti ke aparat penegak hukum. Pidana ya bisa dilaporkan. Jadi silakan berekspresi dan segala macam ada mahasiswa, tapi ada batasnya, tidak anarkis. Saya kira pemerintah kita pasti akan mendengarkan aspirasi itu. Gitu. Bang, kalau kita lihat beberapa hari ini dinamika fluktuasi politik kita ini dari Golkar ada official statement nggak Bang menanggapi ini Bang? Ya tentu kita kan sebagai partai pendukung pemerintah, sebetulnya begini, kita melihat program-program yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan visi yang sudah pernah ditawarkan oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden dan pasangannya Pak Gibran sebagai wakil presiden. Ini kan program-program yang baik. Ya, saya kira niatnya juga tidak ada satu pemimpin negara di dunia ini yang tidak punya niat baik selama kepemimpinannya untuk membuat negara, bangsa dan masyarakatnya akan jauh lebih berubah menuju yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu menjadi catatan pertama. Nah, yang kedua, Pak Prabowo ini punya visi. Ya, saya sering mengatakan mungkin salah satu dari sekian presiden yang kita miliki yang Pak Prabowo ini ya orang yang membaca gitu. Oh iya, Ya kan, memang membaca, menulis, gitu membaca, ya. betul. Jadi beliau itu punya konsep sebenarnya, ya. Negara ini mau dibawa kemana, ya. Dan kalau kita bicara tentang soal faham-faham gitu ya. Ya beliau ini mungkin dibesarkan dan banyak diskusi sehingga memang ingin mengembangkan faham sosialisme, ya. Makanya programnya pro rakyat, ya, makan bergizi gratis, ya, terus kemudian sekolah rakyat, gitu ya, koperasi, gitu. Nah itu kan secara niat baik dan konsepnya kan bagus. Mazhabnya clear ya. Mazhabnya clear, gitu loh. Yang bahaya itu nggak punya mazhab, gitu loh. Nah ini clear dan saya kira kepentingan seperti yang disampaikan berkali-kali. Ini semua kepentingan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, tinggal persoalannya adalah memang harus didukung oleh lingkungan, ekosistem, ya, tim yang betul-betul bisa menerjemahkan secara konkret apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Nah, dan ingat kita ini baru 1,5 tahun, ya kan? Program-program yang disampaikan ini adalah program-program yang relatif baru, gitu ya. Nah, jadi tentu pasti ya orang saja kalau mau ngasih itu ada jeda masa trial and error-nya kan gitu loh. Adaptasi lah ya. Ada adaptasi dan segala macam gitu. Nah, jadi dengan kemarin misalnya banyak sekali masukan kritikan terhadap MBG. Dan puncaknya adalah kita memang didapati ada pelanggaran, ada pengkhianatan kalau menurut saya di dalam minta MBG itu, ini momentum untuk dievaluasi. Dan saya kira kan pemerintah sekarang sudah mulai berbenah ini, ya kan? Sudah mulai dievaluasi, yang tadinya banyak usulan diserahkan ke kantin sekolah, sekarang sudah mulai dipertimbangkan, gitu ya. Terus kemudian sekarang penempatannya sudah mulai dievaluasi. Kalau kemarin semuanya merata, sekarang sudah ditujukan kepada daerah-daerah yang 3T, daerah-daerah betul-betul yang membutuhkan gitu loh. Nah, ini kan artinya pemerintah juga merespons gitu ya, dan kemudian berupaya untuk memperbaiki kalaupun kemudian selama ini ada hal-hal yang masih bermasalah gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kalau buat Partai Golkar kita memberikan dukungan gitu. Dan saya begini, ini kalau kita bicara tentang soal agak ini ya, tadi nih soal niat baik, ya. Pak Presiden punya niat baik, programnya baik,
dugaan saya nih, ini yang bermasalah ini ya adalah ketika ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang melaksanakan niat baik itu dengan tidak niat baik. Itu tadi pengkhianatan tadi. Lah iya, niat baik itu apa? Korupsi, ya kan? Terus kemudian mencari keuntungan politik, ya kan? Bisnis di situ yang harusnya ya bisnis berlebihan Iya, lah, katakan bisnis begitu ya. berlebihan, Ya memang kalau orang kerja memang harus ada untungnya Ada gitu. margin. Tapi kalau ada marginnya. Oh, iya. Tapi kalau udah lebih dari itu serakah namanya. dugaan saya kalau ini nanti dibongkar, pasti yang bermasalah itu adalah orang-orang yang memang tidak mengikuti niat baiknya Pak Prabowo dalam melaksanakan MBG ini. Ya. Ada vested interest-nya. Itu yang membuat program ini menjadi tidak delivered baik masyarakat. Tapi kita kurang apa melihat ada Pak Dadan di sana yang sudah lama melekat dengan Pak Presiden sejak sebelum jadi presiden malah dengan Prabowo. Pengkhianatan ini kan cukup dalam buat Pak Prabowo juga ya. Bahkan udah disampaikan berkali-kali, bahkan dia sampaikan cukup sedih gitu. Ada orangnya diambil, dia langsung disampaikan pas hari yang sama kalau nggak salah. Kalau Golkar melihat gimana Bang? Apakah memang perlu kocok ulang? Ya itu ya menurut saya, kenapa saya sebutkan pengkhianatan, betul tadi kan, ya orang-orang yang kemarin tertangkap diduga korupsi itu kan orang-orang yang cukup dekat Betul. dengan Pak Prabowo. Coba bayangkan saja orang yang paling dekat itu bisa beda, itu kan mengkhianati namanya. Iya itu. Gitu loh. Itu Ya. keterlaluan sih sebenarnya. Nah bayangkan aja, ini yang mungkin menjadi catatan Pak Prabowo gitu ya. Orang sedekat itu aja bisa berkhianat, ya bisa tidak mungkin terjadi dengan orang-orang yang di layer sekiannya kan, kira-kira begitu. Ya. Nah, menurut saya memang itu pelajaran yang sangat berharga menurut saya kemarin dengan kasus pimpinan BGN itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pimpinan lembaga korupsi gitu, tapi itu tadi jadi orang-orang yang menentang secara langsung gitu ya, secara akhirnya terbuka kan. Apa yang sudah pernah diskusikan oleh pimpinannya udah bertahun-tahun. Saya kan BGN ini menurut saya kan MBG ini diskusi panjang nih antara Pak Prabowo dengan timnya termasuk Pak Dadan. Iya, Pak Dadan termasuk yang membidani sendiri. Membidani gitu loh. Nah, jadi karena itu pelajaran yang sangat berharga, untuk itu jadikan momentum untuk perbaikan. Nah, Golkar dari awal sebetulnya kami mendukung penuh program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo, gitu. Apalagi yang memang untuk rakyat, ya. Dan makanya kami nggak terlalu terlibat dalam teknis dan mau ikut-ikutan misalnya, ya. Sekarang kan orang memetakan, ini punya titik-titik ini punya siapa aja. Nah, alhamdulillah kan memang kami di Golkar tidak pernah membicarakan bahkan ketua umum kami itu beberapa kali kesempatan ya mengatakan kalau kita intinya dukung program MBG itu, kita dukung, kita sukseskan, bahkan kementerian-kementerian terkait misalnya kita kan punya kader Golkar yang ada Menteri Kependudukan ada. Ya kan, dan pembangunan keluarga Pak Wihaji itu disupport, harus mendukung program MBG karena ada relasinya itu dengan itu ya. Nah, tapi sebisa mungkin kita tidak ikut terlibat di dalam urusan bisnisnya dan segala macam gitu. Detail nggak sampai masuk ke bawah. Jadi dan menurut kami juga nggak ada persoalan sebetulnya mau dikasih sama siapa saja, ya, mau dari latar belakang siapa saja gitu. Tapi tadi pertama niatnya benar-benar baik nih. Kalau sudah nggak baik niatnya pasti masalah. Nah yang kedua ya dikerjakan dengan serius. Nah oleh karena itu menurut saya momentum ini harus dijajikan menata dari hulu sampai hilir. Apa yang dari hulu sampai hilir? Kan selama ini payung hukumnya juga masih belum terlalu kuat, masih perpres. Menurut saya kalau ketika sekarang sudah mulai ditata ulang, daerah-daerah mana saja yang diprioritaskan, kemudian nanti termasuk dari 3T siapa yang membutuhkan, kemudian nanti kantin sekolah atau
organisasi di lingkungan sekolah dimungkinkan. Misalnya kan ada dilibatkan, ya. komite pendidikan, ada misalnya saya dulu sebetulnya mendorong juga ada persatuan murid dan orang tua guru. POMG itu. Nah, itu kan juga bisa dilibatkan gitu. Nah, kalau ini mau dilaksanakan, itu peraturan harus dirubah. Karena nggak ada di situ nggak disebut, terlibatan soal kantin sekolah dan segala macam itu, gitu loh. Yang ada kan cuma SPPG, gitu loh. Nah, kalau memang peraturannya harus dirubah dengan ingin melaksanakan konsep baru ini, menurut saya sekaligus saja kita sudah mulai bicara tentang membuat undang-undang tentang pelaksanaan program ini supaya memang lebih program Payung ini hukum lebih kuat, lebih kuat. gitu ya. Yang kedua, dalam proses pembentukan undang-undang itu biasanya itu lebih terbuka karena kan undang-undang melibatkan pemerintah dan DPR. Ya. Nah, nanti di situ ada proses pembentukan naskah akademiknya, gitu ya. Ya. Jadi kita udah bisa tahu peta masalah dan potensi masalah apa secara akademik, gitu ya. Nah, baru disusun rancangan undang-undangnya. Nah, selama proses pembentukan naskah akademik, terus pembentukan rancangan undang-undang itu ya, itu kan nanti kita berinteraksi dengan masyarakat. Ada sesi meaningful participation. Ya, hearing lah ya, segala macam. Iya, kita bisa dengar dari dari stakeholder, ya, dari orang tua murid, dari masyarakat, dari ibu-ibu, dari ahli gizi, ahli kesehatan dan segala macam. Apalagi kita udah punya pengalaman nih selama 1,5 tahun ada SPPG itu. Kan tentu kita banyak bisa dapatkan feedback untuk memperkaya kemudian menjadi satu regulasi yang ajak, yang kuat. Jadi ini jadi program negara, program pemerintah gitu loh, ya kan? Karena diatur oleh sebuah undang-undang yang berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang antara DPR sebagai wakil rakyat dengan pemerintah. Nah, kalau sekarang kan Perpres, peraturan presiden, makanya orang sering memplesetkan ini programnya presiden, sebenarnya enggak. Ini programnya pemerintah, programnya negara. Nah, karena programnya pemerintah dan programnya negara, sebaiknya undang-undangnya menurut saya regulasi peraturannya sebaiknya dibuat yang lebih kuat. Kalau nanti dibuat undang-undang, Bang, sama yang sekarang jalan pakai Perpres, ada bedanya nggak di grassroots, di eksekusi di bawahnya? Tadi, satu, dalam proses pembentukan undang-undang itu nanti akan lahir undang-undang yang betul menjawab persoalan selama ini yang terjadi. Jadi kita ada pengalaman nih. Jadi kalau ada masalah, solusinya itu nanti bisa sudah tercantum di undang-undang. Gitu. Ya. Nah, yang kedua tentu ya ketika kita sudah punya masalah, ya undang-undang itu nanti akan ada mitigasi, solusinya juga pasti dibuat di sana. Dibuat di sana, gitu loh. Jadi semua halnya jadi lengkap. Kalau proses pembentukan undang-undang ini sekali lagi memang betul-betul terbuka ya. Kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara real pemetaannya. Jadi undang-undang itu selain punya landasan hukum yang lebih kuat terhadap program ini, yang kedua ya kita sudah bisa melihat pengalaman yang terjadi selama 1,5 tahun ini, kita cari jawabannya nanti di undang-undang itu. Kalau kita lihat MBG kan secara historikal ini kan salah satu janji kampanye presiden. Ya kan? Makanya mungkin ini mesti dugaan kita mungkin langsung dieksekusi segera karena salah satu pilot project presiden lah cita-citanya undang-undang. Nah itu makanya mungkin nggak dibikin undang-undang. Tapi ini tepat atau tidak atau gimana, Bang? Sambil jalan dibentuk masih bisa? Bisa. Jadi gini, saya kira kita juga harus menghargai ya. Ini betul salah satu janji kampanyenya presiden, janji kampanyenya Pak Prabowo. Justru kalau tidak jalankan, ya berarti itu dibilang tidak tepat janji. Tidak tepat janji 96 juta pemilih nih. Iya kan, dulu dugaan saya salah satu kenapa rakyat Indonesia mayoritas memilih Pak Prabowo, sedikit banyak pasti ada juga terpengaruh dengan disampaikannya program ini. Gitu. Ya. Rakyat kan senang. Dikasih makan gratis, anaknya diproyeksikan 10-15 tahun akan menjadi anak yang sehat, cerdas dan segala macam gitu. Pasti kita dukung lah. Betul. Masyarakat dukung gitu. Nah, tadi kan problemnya tadi itu menurut saya
ada terhadap pelaksanaannya, mulai dari niat baik sampai implementasinya, menurut saya tadi itu, gitu ya. Nah, sekali lagi dengan adanya peristiwa kemarin itu, ini momentum. Dan menurut saya nggak ada kata terlambat kalau mau buat undang-undang. Masih bisa jalan. Bisa jalan, Pasti ya. gitu loh. Ya, jadi dan sekarang juga orang kan sudah mulai, ya kawan-kawan yang kritik itu sudah mulai bergeser. Yang tadinya minta di stop, gitu. Sekarang kan sudah dievaluasi dulu, diberhentikan sementara, itu untuk dievaluasi. Nah, saya kira tidak diberhentikan semua. Ya, Saya kira pemerintah juga punya peta. Ada daerah-daerah yang memang betul-betul butuh berjalan, butuh dan berjalan baik, itu ada, gitu loh. Banyak gitu. Nah, ya itu kan nggak bisa kita berhenti, gitu loh. Nah, yang bermasalah ini yang kita ini, dan kemudian sampai tadi saya juga dengar sudah di pemerintah membahas dua hal itu. Satu, sudah dimungkinkan ada diberikan kesempatan kepada kantin sekolah, orang-orang ini organisasi lingkungan sekolah yang melakukan kegiatan ini. Yang kedua, mulai dipetakan tadi. Nah, sambil peta ini saya kira juga disiapkan regulasinya ya, sebagai draft undang-undang, saya kira akan lebih bagus. Jadi kalau perintah Pak Ketum Bahlil gimana soal hiruk pikuk ini, termasuk dari kasus MBG? Ya, saya kira kalau ada masukan, kritik, saran, saya kira ya kita sebagai partai politik pendukung pemerintah, ya itu harus kita dengarkan, harus kita hormati, gitu ya. Bahkan kita harus apresiasi karena memang mereka menyampaikannya juga pasti untuk kepentingan bangsa, negara, Indonesia. Nah, yang kedua, tentu kita harus menilainya secara objektif, ya. Mana yang disampaikan itu tidak benar dengan data dan fakta yang kita punya, ya data fakta yang sudah baik ini ya kita teruskan. Kalau memang ada data fakta di lapangan yang masih perlu diperbaiki, ya kita perbaiki. Evaluasi ya. Gitu. Bang, ini kita ngomong Pak Ketum nih Bang. Ini saya mumpung inget nih. Kemarin rame sekali nih Pak Ketum soal jingle MBG ini. Tapi kalau di internal gimana sih Bang? Popularitasnya naik atau kita lihat Pak Bahlil sendiri, Mas Bahlil ganteng nih? Kami sih senang aja ya. Kenapa Bang senang? Lah, artinya ketika nama ketua umum kami ini sering disebut-sebut kan itu membuat semakin populer kan? Iya, itu jelas tuh, makin populer. Apalagi di generasi sekarang nih. Nah, artinya populer buat Pak Bahlil juga populer buat Golkar kan? Iya. Jadi saya sebagai wakil ketua umum pemenangan pemilu, ya mudah-mudahan ini menjadi tren baik dan punya dampak positif terhadap elektabilitas Golkar, gitu. Jadi kami senang aja. Ya saya bilang, kan ini kan tiba-tiba ya, nggak ada angin nggak hujan, ada orang Jepang kayak gitu ya. Saya bilang inilah rezeki anak solehnya Pak Bahlil, saya bilang kayak gitu kan. Mudah-mudahan itu menjadi rezeki buat Partai Golkar. Artinya dengan kesenangan, dengan popularitas gitu, masyarakat bisa lebih mencari lebih tahu ya sosok Pak Bahlil, sosok Partai Golkar, ya. Jadi sosok Pak Bahlil bukan hanya sebagai menteri tapi juga sebagai ketua Partai Golkar. Nah, secara otomatis juga orang akan lebih mencari tahu tentang Partai Golkar itu apa gitu, dengan semua kiprahnya, semua perannya masing-masing. Ya kita kan punya 102 kursi DPR gitu, punya 8 menteri gitu ya, punya beberapa kepala daerah gitu. Nah, tentu ini menjadi entry point buat masyarakat menilai ya kinerja kita gitu. Dan buat Partai Golkar, menurut saya ya ini berkah sekaligus ujian. Artinya orang sekarang sudah melihat kan, oh Pak Bahlil Golkar. Orang akan lihat disorot lebih nih. Disorot. Nah, karena kita disorot, ya harus kerja tambah baik gitu, harus prestasinya tambah tinggi. Berarti sejauh ini respon pertama itu cukup baik dari Pak Bahlil maupun dari Golkar sendiri ya, nggak khawatir gitu. Karena lagu ini nancep betul nih di TikTok, di Instagram. Iya, buat kita bagus-bagus saja kan, orang dengarnya happy ya, iya, senang gitu kan. Bahkan bukan hanya Indonesia,
Di luar negeri juga orang-orang Arab juga nyanyi itu gitu ya. Buat kita bagus-bagus aja lah gitu. Ya kita lihat respon Pak Bahlil juga kemarin cukup Iya, kelihatan happy sih, sebenarnya iya. happy ya. Tapi kalau di internal Golkar aman-aman aja sebenarnya, nggak ada Aman aneh-aneh. lah. Ya justru kalau saya melihatnya itu peluang ya. Peluang orang lebih mengenal Pak Bahlil dan mudah-mudahan dampaknya juga bisa orang lebih banyak tahu lagi, mencari tahu tentang apa yang sudah dan pernah dan akan dikerjakan oleh Golkar. Kira-kira gitu. Bang, kita ngobrol sekarang di balik nih Bang. Mungkin Abang kan selama di balik ini ada beberapa, kita lihat ada prolegnas ya Bang ya. Ya. Berapa? Sekitar 67 ya, 67 tahun ini, ya. prolegnas ya. Ada beberapa yang mungkin kita bisa bilang pekerjaan rumah kah atau memang lanjutan dari tahun lalu. Ada beberapa misalnya seperti RUU pemilu gitu misalnya Bang ya. Kemudian ada juga pegawai pemerintah paruh waktu gitu ya. Update-nya gimana Bang soal yang RUU pemilu ini cukup jadi sorotan nih. Iya. Kalau bicara tentang soal fungsi legislasi ya di DPR itu memang kan tadi undang-undang itu adalah produk dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Nah, prosesnya itu adalah setiap undang-undang yang kita perlukan atau ada sesuatu yang mau kita jadikan undang-undang, itu harus kita sepakati dulu masuk di dalam prolegnas, program legislasi nasional gitu. Nah, ada konsep pengembangan konsep yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di Balek ya. Ini berdasarkan evaluasi dari periode-periode sebelumnya. Itu pada periode sebelumnya itu kan memang dikumpulkan dalam 5 tahun itu banyak sekali list yang kita masukkan dalam prolegnas itu, ratusan ya. Periode yang lalu itu ada 260-an sekian gitu. Periode lalu, Ya. Nah, tapi yang di ujung periode yang hanya jadi undang-undang cuma 30-an gitu. Nah, makanya kemarin kami di dalam rapat pertama di Badan Legislasi itu mencoba merubah mindset. Jadi kita bilang sama teman-teman di komisi atau AKD-AKD itu, kita coba memetakan dulu dan kemudian menyusun prolegnas ini bukan berdasarkan daftar keinginan tapi daftar kebutuhan. Bedanya apa Bang? Kalau keinginan kan kita semua Mau kita pengen, kita ingin gitu loh. Tapi sebetulnya apa sih yang kita butuhkan? Regulasi apa yang memang untuk bisa menjawab persoalan di masyarakat. Nah, ini yang sekarang sedang kita kembangkan itu. Walaupun memang dalam perjalanannya untuk merubah mindset ini tidak mudah ya. Ada memang tiba-tiba muncul keinginan untuk ini gitu. Nah, tapi juga sekarang sudah mulai terbuka. Jadi kami sering kalau dulu dalam 1 tahun itu cuman hanya sekali ada rapat, 2 kali. Satu di awal tahun itu rapat penyusunan short list prolegnas gitu ya. Nanti di akhir tahun bulan November biasanya evaluasi. Nah, tapi sekarang kami sering intens komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini. Kalau soal undang-undang, pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum ya. Itu kita sering berapa kali melakukan rapat evaluasi prolegnas. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena memang pada saat tertentu kita membutuhkan adanya undang-undang itu. Gitu, sebuah undang-undang. Makanya bisa muncul undang-undang baru atau yang tadinya di long list kita masukkan di short list gitu. Itulah karena memang pada saat itu ada kebutuhan gitu. Nah, udah banyak dalam tahun kedua ini yang juga kita sudah selesaikan, baik dari Balek maupun masing-masing komisi gitu ya. Kemarin yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat itu undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Itu udah 22 tahun. 22 tahun mangkrak. 22 tahun ya. Kita selesaikan kemarin. Sekarang kita sedang dalam proses penyusunan Undang-Undang 1 Data Indonesia. Ya ini saya udah ngomong dari 6 tahun yang lalu sebetulnya bahwa salah satu problem
di negara kita ini adalah yang mendasar karena kita tidak punya sistem data yang terintegrasi dan sistematis. Ya gitu. Makanya data-data itu masih di sektor-sektor tertentu saja. Lintas kementerian datanya bisa beda. Beda. Pusat dan daerah. Betul, beda. Nah, sekarang beda. kita integrasikan. Ya. Makanya ada undang-undang Satu Data Indonesia yang sedang kita kerjakan. Nanti ada badan satu data. Ini dalam undang-undangnya dalam pembahasan masih ada dua pandangan. Apakah memang perlu nanti ada badan baru, badan Satu Data Indonesia. Badan Satu Data Indonesia. Walaupun di dalam draft undang-undang sekarang sudah kita sepakati, tapi nanti kan tergantung dari pembicaraan dengan pemerintah gitu. Ya, yang kemudian bertanggung jawab terhadap semua masalah data. Gitu. Nah, itu kalau di Prolegnas. Tapi memang ada undang-undang yang sekarang juga ditunggu orang banyak. Tadi yang disebutkan adalah undang-undang pemilu, gitu. Ya, saya termasuk orang yang ya terus-menerus tidak berhenti untuk mendorong supaya undang-undang ini segera dilakukan pembahasan. Iya. Bahkan dari 7 tahun yang lalu, gitu loh. Waktu saya jadi ketua Komisi 2 di awal periode itu, kita bersama-sama dengan Komisi 2 udah mendorong. Bahkan waktu itu sudah sepakat dengan pemerintah, kita sudah punya draft naskah akademiknya dan kemudian draft RUU-nya pada saat itu tahun 2020 gitu. Nah, kenapa undang-undang ini segera perlu dibahas gitu ya. Pertama, ya kita sudah melaksanakan pemilu 6 kali di era reformasi ini, ya. Tentu kita paham, mengetahui kelemahan dan kekurangan dari sistem pemilu kita selama ini. Jadi udah 28 tahun reformasi, saya kira memang perlu diupdate gitu. Nah, yang kedua, apalagi ternyata sudah ada puluhan, ya, 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkoreksi pasal-pasal yang ada ini. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau kita ibaratkan undang-undang pemilu itu wajahnya itu udah mulai bopeng-bopeng, bolong-bolong gitu loh. Dari MK mulai. Jadi memang harus kita rapihkan, ya. Kita harus bereskan itu loh. Undang-undang yang sudah diputus pasal-pasalnya itu udah berubah semua gitu. Nah, yang ketiga saya kira memang ini momentum ya untuk kita mencari sistem pemilu yang sangat ideal itu seperti apa. Nah, makanya saya termasuk orang yang mendorong terus agar ini segera dibahas. Iya, kalau kita lihat putusan MK soal bopeng-bopeng tadi, Bang. Kan ada misalnya ambang batas parlemen ya. Harus direkonstruksi ulang. Yang angka 4% itu. Kemudian ada juga soal pemilu nasional dan pemilu lokal. Betul. Yang harus segera dieksekusi. Kalau misalnya sekarang belum juga diketok nih, dalam arti sekarang saat-saat ini ya. Publik khawatir bahwa ini udah sangat terlambat dan genting, kemudian diketoknya injury time lagi gitu. Ini yang kita beberapa kali lihat tengah malam diketok. Ini gimana Bang? Dari balik? Nah itu yang saya dorongannya gimana? Itu yang sebetulnya tidak boleh kita ulangi lagi gitu ya. Kenapa? Ya oke lah. Kalau kemarin banyak kritik terhadap beberapa undang-undang gitu. Oke, kita terima kritiknya dan dalam waktu tertentu kita akan perbaiki. Tapi undang-undang pemilu ini saya sebut sebagai undang-undang besar, undang-undang strategis dan undang penting. Betul. Kenapa saya sebut undang-undang besar? Karena ini undang-undang yang melahirkan sebuah sistem yang melibatkan semua stakeholder bangsa ini. Baik mulai dari proses hulunya sampai hilirnya, bahkan akibatnya. Undang-undang besar ya. Iya kan? Ya. Pemilu inilah yang melibatkan semua anggota masyarakat Indonesia. Ya. Di situ berbaur dengan elit. Ya, berbaur dengan partai politik, berbaur dengan calon presiden wakil presiden, berbaur dengan calon anggota DPR, berbaur dengan calon kepala daerah. Jadi semua stakeholder terlibat dalam pemilu itu. Nah, yang kedua, pemilu ini menghasilkan output penyelenggaraan negara yang kalau sistem pemilunya tidak baik, maka outputnya juga tidak baik. Dan kalau tidak baik, dampaknya ke siapa? Dampaknya ke masyarakat lagi. Langsung.
Nah, itu kenapa saya katakan ini undang-undang besar, strategis dan penting, gitu. Nah, makanya oleh karena itu kita harus mencurahkan semua energi kita untuk membangun sistem yang baik, Baik, oke. sistem yang ideal melalui undang-undang pemilu ini. Nah, untuk menuangkan energi itu kita perlu waktu dan harus cari momentum yang pas. Artinya nggak Nah, bisa buru-buru nih artinya. satu nggak boleh buru-buru. Yang kedua, kita harus cari momentum yang pas. Momentum yang pas itu kapan? Saya selalu agak kencang teriak itu di awal periode. Sama, waktu 2019, 2020 saya mengusulkan untuk segera dibahas, direvisi. Kemarin juga 2025 saya, kenapa? Karena sebaiknya undang-undang yang sebesar ini, yang sepenting ini, itu kita bahas di awal periode setelah pemilu. Sehingga kita masih fresh, bisa menilai kira-kira kemarin kita mengalami peristiwa apa Bisa yang langsung tidak baik sekaligus segala macam. evaluasi sebenarnya. Yang kedua, dia jauh dari pemilu sebelumnya, yang dimana pemilu itu semakin dekat, magnetnya makin kuat untuk menarik kepentingan Masing-masing, subjektif kita, terutama pembentuk undang-undang. Itu betul. Kami kan sih. terdiri dari partai politik. Bahaya itu Kalau justru. udah menjelang pemilu, pasti fokusnya gimana caranya memenangkan pemilu. Iya, iya. Bagaimanapun caranya, Iya. kira-kira begitu. Tapi kalau mudah-mudahan di awal, ya, walaupun memang pasti juga memikirkan kepentingan pemilu, tapi paling Lebih tidak objektif ya minimal. tidak fokus hanya untuk menangkan saja, Betul. tapi kita bisa bicara tentang masyarakat dan segala macam gitu, ya. Nah, yang ketiga, waktunya harus cukup, gitu. Makanya kalau misalnya kita mulai kemarin di awal 2025, ya, bayangan saya 1 tahun, 1,5 tahun itu cukup. Nah, harusnya ini sudah Juni 2026, harusnya sudah selesai. Nah, kenapa juga harus selesai? Yang keempat adalah, kalau berdasarkan undang-undang yang lama, nanti Agustus September ini itu sudah mulai pra-tahapan pemilu. Pra-tahapan pemilu itu apa? Pemerintah harus sudah mulai membentuk tim sel penyelenggara pemilu. Oh, KPU ya. Iya, Anggota KPU, ya. Bawaslu, itu sudah mulai harus Instrumen dibentuk itu tim selnya di Agustus atau September ini. Oh. Gitu loh. Artinya harus selesai sebelum itu dong. Kalau idealnya menurut saya begitu. Masa kita mau buat melaksanakan proses tahapan tertentu di dalam sebuah undang-undang, tapi undang-undangnya kita tahu akan diperbaiki, tapi nggak kita perbaiki dulu, itu kan aneh, Iya, itu aneh. ya. Kita udah sepakat nih, kita mau berubah, gitu loh, ya kan? Tapi nggak dirubah. Tapi nggak dirubah. Terus kita mau mengatakan bulan depan akan dilaksanakan pakai undang-undang yang belum kita rubah. Undang-undang yang lama berarti masih dipakai. Ya kalau pakai itu yang harus undang-undang yang lama. Konsekuensinya begitu, Bang ya. Konsekuensinya begitu. Nah, jadi kan nanti ini masyarakat juga akan bertanya-tanya, benar mau dirubah apa enggak ini? Iya, iya. Nah, kalau nggak dirubah, berarti kalau gitu kita pakai yang bolong-bolong tadi dong. Padahal PR kita belum selesai nih. Tadi soal threshold misalnya. Iya. Soal bagaimana kita menata konsekuensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ada pemilu nasional dengan pemilu lokal, misalnya. Tentang presidensial threshold, misalnya. Itulah ya, satu lagi tuh berat lagi. Ya kan, itu kan tidak ada ambang batas, tapi kita diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan constitutional engineering, calonnya nggak boleh tunggal, calon capres wapresnya, dan nggak boleh banyak juga. Gitu. Nah itu kan harus diatur. Gitu. Bahasa redaksionalnya seperti apa gitu ya nantinya ya. Nah, jadi banyak gitu yang harus kita inikan. Makanya ya dalam berbagai kesempatan forum manapun saya bilang, ayo dong, ya kan, teman-teman pemerintah, Iya. DPR, partai politik, ayo kita segera selesaikan. ya kan? Karena nanti belum lagi nanti ada orang duga-dugaan misalnya, wah kalau gitu nanti ini mainnya di injury time, ya, nanti tertutup, ketok palu tengah malam, nanti ribut lagi kan, gitu loh. Jadi dan menurut saya nggak ada masalah dibuka aja, gitu ya pembahasannya, gitu ya. Nah, yang lebih bahaya lagi menurut saya, ya. Dengan tidak dibuka-bukanya pembahasan ini, masyarakat yang menunggu dan kemudian menginginkan terus menyampaikan aspirasi dan konsepnya, dia akhirnya larinya ke Mahkamah Konstitusi. Oh, bisa ke situ lagi ya, Bang? Ya, Karena belum judicial review terus.
Tambah lagi bopengnya nih. Nanti tambah lagi bopengnya. Contoh terakhir nih, soal keterwakilan perempuan, baru kan putus 2 apa 3 minggu lalu tuh. Oke, Ya kan? MK menegaskan memang harus 30%. 30%. Cuman apa bedanya dengan yang lain? MK menegaskan kalau tidak misalnya dipenuhi, ada sanksi terhadap partai Partai politik. politiknya. Gitu loh. Nah, sebetulnya tanpa ada putusan itu pun selama ini Partai kebijakan tentang affirmative action 30% itu semua partai politik udah jalan ya. udah melaksanakannya. Iya. Nggak ada satupun partai politik yang tidak mengindahkan itu. Iya, iya. Gitu loh. Tapi karena memang ada mungkin orang yang dalam tanda petik, ya udahlah kita coba aja deh, ya kan, untuk menegaskan gitu. Nah akhirnya sampaikan kepada komunis diputusin. Diketok pula. Nah putusannya itu apa? Diminta untuk merubah undang-undang lagi, ditambah lagi pasal untuk sanksi. Nah jadi kan lama-lama ini banyak Tambah banyak putusan yang harus kita terima dari putusan untuk merubah undang-undang itu. Harus diterapkan. Pasal-pasal Iya. itu gitu. Kalau kita lihat salah satu yang ya mungkin ini salah satu dari sekian banyak ya soal ambang batas parlemen ya 4% ini. Golkar mungkin salah satu yang diuntungkan, mau naik mau turun, naik lebih tinggi malah lebih bagus. Kita lihat ada ya tanda kutip proses negosiasi lah dengan partai-partai lain yang dengan dalih suara sah angus karena parlemen ambang batas tadi termasuk P3 yang kurang tipis akhirnya hangus yang suaranya nggak sah. Ini gimana Bang? Ada win-win atau bagaimana hasil? Kan ini salah satu yang pelik ya. Ya, ini kalau saya termasuk orang yang mendukung bahwa parliamentary threshold itu masih harus tetap ada. Betul. Ya, soal besarnya berapa nanti kita bicarakan, Oke. gitu ya. Pertama adalah kita menganut sistem pemerintahan yang sistem pemerintahan presidensial. Menurut amatan bacaan saya, ya, sistem pemerintahan presidensial itu akan kompatibel dengan sistem kepartaian yang multi sederhana, gitu ya. Tidak boleh multi partai ekstrim, karena nanti akan terjadi ketidakstabilan politik. Multi partai sederhana. Konsolidasinya itu akan membutuhkan energi yang jauh lebih besar gitu. Nah, maka yang mau kita cari adalah bagaimana adanya pembatasan partai-partai politik di parlemen. Ya. Nah, berbeda dengan kita membatasi adanya partai politik, nggak boleh. Ini di parlemen Konstitusi aja, ya. kita mengharamkan adanya pembatasan terhadap terbentuknya ormas, parpol dan segala macam. Itu hak konstitusional warga negara yang punya keinginan untuk berpartisipasi secara politik boleh buat partai politik. Tapi untuk masuk ke pemilu parlemen itu memang harus ada mekanisme seleksinya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berapa angkanya? Ya. Penting ini nih angkanya nih. Berapa angkanya? Kita harus cari keseimbangan atau titik equilibrium. Ya. Ada dua sebetulnya dalam sistem demokrasi pemerintahan presidensial kayak kita ini. Ya. Satu, kita tetap bagaimana semua institusi penyelenggara negara itu betul-betul merupakan representasi aspirasi masyarakat. Oke. Ini yang saya sebut sebagai unsur representativeness. Tapi kita juga harus berpikir, ya, negara ini, rakyat ini juga harus diurus oleh pemerintahan yang stabil, gitu loh. Pemerintahan yang berjalan, gitu ya, yang tidak stuck, gitu loh. Ini yang saya sebut governability. Nah, jadi kita harus cari titik equilibrium, keseimbangan antara terpenuhnya unsur representativeness dengan governability, gitu loh. Nah, ini yang kita harus cari nanti. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan 4%. mereka minta dirumuskan ulang. Dan kemudian angkanya diputuskan dan kemudian dijelaskan kenapa apa rasionalisasi kita menetapkan X% misalnya, ya. Walaupun secara implisit
putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan harus di bawah 4%. Implisit ya. Implisit Tapi di bawah 4%. letterless-nya tapi tadi itu cari, rumuskan Rumus ulang, ulang. alasannya apa. Gitu loh. Nah, tapi kan ada juga orang yang mengatakan kita hapus saja, nggak perlu ada parliamentary threshold. Nah, ini kita pakai logika Mahkamah Konstitusi. Ada 2 gugatan terkait threshold ke Mahkamah Konstitusi. Satu presidential threshold, satu lagi parliamentary threshold. Yang satu dinolkan, tidak ada ambang batas, tapi MK mengatakan bahwa yang ini tidak dinolkan. Jadi artinya apa? Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan tadi yang saya katakan itu, bahwa harus ada juga keseimbangan antara keterwakilan dengan penyelenggara pemerintah tadi itu. Itu yang nggak boleh nol berarti ya? Nggak boleh nol, nggak dikasih nol. Bahkan justru di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya berkaitan dengan parliamentary threshold itu dikatakan ini juga harus mempertimbangkan adanya proses penyederhanaan partai politik. Ada letterlet gitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Penyederhanaan partai politik konteksnya di Senayan ini ya? Iya, penyederhanaan di Senayan gitu. Jadi disuruh tidak boleh terlalu kecil atau nol ya? Tidak boleh suara banyak terbuang. Tapi catatannya ada juga. Ini bagian dari proses penyederhanaan partai politik. Nah, itu MK coba tuh, bayangin tuh, sempit betul tuh suruhnya pembuat undang-undang. Jadi nggak boleh ada suara terbang banyak, tapi juga penyederhanaan partai politik juga ada gitu. Kalau Golkar udah ada angka belum Bang, kisaran? Ya kalau saya kemarin mengatakan sebetulnya untuk Indonesia sekarang ini yang paling ideal itu antara 4-6. 4-6 Golkar aman lah ya. Ya, 4-6 gitu. Yang kedua berjenjang sampai ke bawah. Ya. Bukan hanya DPR RI aja, DPRD provinsi dan kabupaten kota juga, gitu loh. Nah, jadi ada juga teorinya itu ya, batas toleransi terhadap proses suara terbuang itu. Ya, gitu. Nah, makanya saya kira itu juga yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi kenapa tidak dinolkan gitu ya. Dikaji ulang, tapi juga tidak boleh suara banyak terbuang, ada batas tertentunya dan ada rasionalisasinya, tapi juga harus menghasilkan proses penyederhanaan partai politik. Tapi saya mau nanya soal yang tadi Bang, PPPK tadi Bang. Karena banyak sekali status tenaga honorer itu ya. Update-nya gimana Bang? Ini kayaknya juga tarik ulur atau masalah peliknya itu di apa Bang? Pada saat saya dilantik jadi Ketua Komisi 2 7 tahun yang lalu, itu di hari pertama kami sudah didatangi oleh ratusan Bapak Ibu dari tenaga honorer yang menyampaikan nasib mereka yang selama ini terkatung-katung tidak jelas. Ya. Dan mereka waktu itu akhirnya kami cek jutaan memang. 2 juta selama lebih, ini hampir 3 juta kayaknya Bang ya. Ya, jutaan tenaga honorer pada saat itu yang pada akhirnya waktu itu kita menyimpulkan begini, sebetulnya ada miss, ada disharmonisasi antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terutama ya. Terkait. Jadi gini, waktu itu memang ada dimungkinkan oleh pemerintah pusat silakan kementerian, lembaga, terutama pemerintah daerah itu untuk merekrut tenaga honorer. Ya. Nah, bagi terutama pemerintah daerah, ya dia lebih gampang, lebih mudah merekrut tenaga honorer yang modalnya cuma kontrak aja kan. Ya. Yang kontrak itu kan kapan-kapan bisa diputus. Selesai. Atau memang ada batas waktunya yang bisa ditentukan, setahun atau 6 bulan, 3 bulan segala macam. Dibandingkan dengan PNS. PNS rekrutmennya harus panjang, kemudian nanti harus mikirin dana pensiunnya dan segala macam gitu. Rame-rame lah orang menekan tenaga honorer ini. Nah, tapi pada saat sudah diterima, bingung ini biaya siapa? Kan konsekuensinya kan harus ada pembiayaan. Nah, pada akhirnya lah mereka berjalan. Nah, memang ini yang menurut kami akhirnya memperjuangkan tenaga honorer. Mereka tuh cara ikhlas bekerja lah. Ya. Betul. Ada yang 20 tahun sampai 35 tahun gitu.
kadang-kadang gajinya tidak dibayar Dirapel tiap lah. bulan, dirapel dan segala macam gitu. Apalagi guru-guru ya. Guru-guru itu ya dia cuma hanya modal mengabdikan dirinya pada bahwa ini anak-anak Indonesia yang harus dididik Iya itu. gitu ya. Nah, makanya waktu kemarin kami membahas tiga tahun loh, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 akhirnya. Itu undang-undang yang terlama kita bahas. Dan salah satu yang terlama itu yang membuat lama adalah ketika kita berdebat panjang dengan pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan masalah tenaga honorer itu. Maka dihasilkanlah konsep bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, perjanjian perjanjian kerjasama. dengan perjanjian sama. Nah, untuk mengakomodir tadi Ya. yang tenaga honorer ini. Tapi dalam perjalanannya tenaga honorer ini kan juga nanti kalau ASN itu baik P3K mau PNS kan harus tes. Ya. Nah, bapak-bapak yang ibu-ibu yang 35 tahun ini kan udah nggak mungkin lagi ikut tes. Umurnya udah lewat. Iya, betul. Kemudian kemampuan adaptasinya dengan situasi sekarang misalnya mereka suruh CAT dan segala macam itu nggak bisa mereka itu. Iya benar. Ya kan? Maka kemudian dibagi lagi P3K itu ada penuh waktu, ada paruh waktu. Paruh waktu. Sederhananya adalah konsep ini adalah untuk mengakomodir bagaimana tenaga honorer itu bisa masuk. Nah, memang tidak mudah. Sampai sekarang PR-nya masih banyak. Banyak. Bahkan pemerintah sampai sekarang udah dari 2003 sampai sekarang udah 3 tahun. Belum menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur soal ini secara teknis. Oh, oke. Gitu loh. Nah, sekarang mencuat lagi ya isu ini gara-gara adanya pemotongan TKD. Berarti Pemotongan TKD berarti kan kemampuan fiskal daerah kecil. kecil, ya. Itu berkonsekuensi dengan membayar Tenaga honorer tadi. pegawai, Pegawai. termasuk tenaga honorer. Bahkan di dalam Undang-Undang Hubungan Komponen Daerah tahun ini diberlakukan bahwa daerah itu tidak boleh mengeluarkan anggaran lebih dari 30% untuk biaya belanja pegawai. Nggak boleh lebih dari 30%. Jadi udah dikurangin, ya kan? Tapi dibatasi juga nggak boleh lebih dari 30%. Ini termasuk impact yang guru honorer akhir tahun ini akan Nah, non ASN ya guru honorer. makanya kemudian adalah terdengar ya yang paling gampang diambil oleh kepala daerah ini ya yang paling dipotong. berhentian P3K ini. P3K ini, ya. Karena kan kontrak tadi. Kasihan sebenarnya ya. Nah, ini yang kami tidak mau. Ya. Gitu loh. Perlu diperjuangkan nih, Bang. Ini perjuangkan. Ya. Kami dulu memperjuangkan itu dari tenaga honorer ke P3K. Jangan lagi kalau jangan sampai tetap ada atau kembali ada kebijakan pemerintah yang pada akhirnya mengorbankan mereka lagi. Ya. Gitu loh. Makanya kami di Komisi 2 kemarin kita undang rapat kerja, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB gitu ya. Pokoknya kami minta pertama soal pembalasan 30% itu direlaksasi dulu lah. Direlaksasi. Kita minta waktu ya Dan dengan langsung situasi ya, fiskal ya. yang sekarang terbatas ini jangan dulu dibatasin lah itu ya. Kemudian yang kedua ya sebisa mungkin dalam waktu dekat ini khususnya P3K guru dan kesehatan dibiayai oleh APBN. Gitu. Oke, Kalau itu tidak lebih baik sih kalau kita sebenarnya, ya. tidak bisa ini lagi oleh daerah, Daerah. yang penting jangan dipecat, jangan diberhentikan, jangan mereka dikorbankan. Jutaan orang. Itu jutaan, gitu ya, dialih oleh PBN. Dan dalam waktu jangka panjang, ya kemarin kami juga setuju, walaupun ini belum dijadikan kesimpulan ini, ya khususnya untuk guru ya, karena ini kan guru ini kan penting ya. Betul. Guru ini penting, ya mereka sudahlah nanti ke depan ini guru tuh harus ASN. Gitu loh. Ya, harus menjadi tanggungan negara. Negara. Ini hampir semua sekolah ya negeri di Indonesia ini, di desa-desa itu dari sekian guru itu cuman paling ada satu yang ASN-nya, ya kan? Sisanya, kalau nggak kepala sekolahnya, ya. bahkan kadang-kadang wakil kepala sekolahnya aja, gitu ya. Yang lainnya tuh honorer semuanya, betul. gitu loh. Jadi itulah posisi strategis mereka loh. Jadi kalau nggak ada guru-guru honorer ini, itu anak-anak Indonesia tuh bodoh semua. Iya, kasihan Bang. Nah, terus masa kita tega
ya, yang mendidik anak-anak Indonesia, Statusnya- yang membentuk anak masa depan Indonesia ini, terus kita nggak perhatikan gitu. Nah, itu yang menurut saya nggak boleh harus gitu. segera Negara harus hadir di sana. hadir di untuk sana. Gitu. Terakhir. Satu lagi. Soal bola nih. Saya mau nanya soal iya, bola. iya, iya. Abang pendukung tim mana nih? Piala Dunia lagi bergulir udah hampir 1 Saya minggu. dari dulu suka dan dukung Jerman. Wah, Der Panzer. Ya, satu karena Indonesia nggak masuk-masuk. Kalau Indonesia pasti kita dukung Indonesia. Iya. Terus ada orang tanya, kenapa dukung Jerman? Kenapa Jerman? Iya. Ada apa dengan Jerman? Pertama, ya mungkin ada kaitan dengan soal politik juga ya, Kenapa tuh, Bang? kebangsaan. Gini, maksudnya pemikiran politik. Jerman itu negara, saya kira satu-satu negara yang tidak pernah absen di Piala Dunia. Oh iya, itu ya. Ya, gitu. Nah, kenapa tidak pernah absen? Berarti artinya dia sudah membangun sistem pembinaan, kaderisasi, regenerasi dari dulu Piala Dunia ada sampai sekarang. Ya. Gitu. Dan kita bisa lihat setiap ada Piala Dunia, Piala Eropa, itu selalu ada gradasi. Dari paling yang senior yang sudah pernah ikut 2-3 kali Piala Dunia sampai yang paling muda, Yang paling baru. yang paling baru, ya kan? Sekarang ada Manuel Neuer, ya, Oh, oke. ya udah 4 kali, ya kan? Sampai yang terakhir yang paling muda ada Lennart Kahl, Wah, apal nih bener. sampai dia cedera, umur 17 tahun loh, Betul, udah betul. masuk. Jadi banyak 40 tahun sampai 17 tahun udah satu tim Jadi tuh, satu tim ya. gitu ya. 4 tahun yang lalu juga ada Thomas Muller Oh, Muller. yang harus sudah pensiun, dia tetap ikut. Tapi ada generasi baru kayak macam Jamal Musiala ini. 4 tahun udah ini. Nah, jadi artinya mereka ini menghargai proses regenerasi kepemimpinan. Yang senior sama yang rookie Dan jadi satu. kemudian selalu ada, ya itulah kalau di kita itu kan apa namanya, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tut Wuli Handayani. Nah, itu ada tuh di mereka nih, menurut saya. Jadi proses regenerasinya bagus. Jadi artinya di sepak bola saja mereka serius bicara tentang soal pembinaan prestasi dan regenerasi. Menurut saya juga pasti di politik dan negara Apalagi juga di begitu. partai politik. Gitu loh. Ya, ya. Nah, yang ketiga ya ini makanya disebut tim diesel kan, Der Panzer. Gitu. Yang penting sampai di ujung. Gitu loh. Jadi punya cukup mental yang kuat di turnamen-turnamen. Baik. Wah, mantap ini. Filosofinya banyak nyambung. Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih. Teman-teman rekan-rekan TV, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di sosial media kita. Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih sudah Sama-sama. hadir. Udah diundang. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.